Terima kasih Pak Bayu. Baik Bapak. Perkenalkan saya Suparlan dari Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Siap Pak Nj. Jadi kami sebelum ini sudah mengikuti YouTube Pak Bayu, kemudian kami sudah aplikasi untuk tanaman padi ini. Iya baik padi, Pak. walaupun tidak luas, hanya sekitar 1.500 meter. Iya Pak. Kemudian kami mengikuti sudah juga aplikasi dari BSM, ambil tempatnya Pak Bambang yang di Karanganyar. Kemudian kami ikuti SOP dari BSM, tapi kami masih ada pertanyaan. Di SOP itu tidak ada aplikasi pupuk KCL cair. Nah ini kenapa? Apakah sudah dipenuhi oleh dari yang padat itu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ini ada aplikasi yang untuk urea itu dikocor, kemudian untuk ZPT, fungi dan insek disemprot. Nah ini penjelasan seperti apa? Kemarin kami meraba-raba, kalau dikocor mungkin dikocor per tanaman satu-satu begitu. Nah ini apa seperti itu apa bagaimana? Kemudian hitung-hitungan padi, karena kualitas petani padi terutama di Sukoharjo itu padinya cukup bagus, tapi kan juga banyak masalah. Ini hitung-hitungan dengan nanti kedepannya dengan kimia kira-kira seperti apa gitu. Terima kasih, saya kira itu Pak. Baik Bapak. Begini, kalau untuk padi SOP-nya kan sudah ada. Kenapa kita tidak tampilkan KCL? Padi itu sebenarnya tanpa KCL pun sebenarnya cukup. Tetapi kalau Bapak mau lebih bagus di usia 60 hari bisa disemprot dengan KCL. KCL cair. Itu usia 60 hari. Dosisnya seberapa? 1/4 liter untuk satu tangki. Kalau luasnya tanaman Bapak 1.300 berarti cukup setengah liter Pak ya, 2 tangki cukup itu. Terus yang kedua, semprot dan kocor apa bedanya? Begini, kalau disemprot sepuyernya Bapak setel di kondisi kabut. Tetapi kalau yang dikocor sepurnya dilonggari seperti hujan. Jadi nyemprotnya jangan satu-satu Pak, mabuk nanti. Semprot dari pinggir tapi dalam kondisi kayak hujan. Jadi kalau dikocor untuk tanah 1.300 meter itu bisa paling tidak butuh sekitar 3 tangki Pak. Tapi kalau disemprot kan maksimal 1,5, maksimal 2 itu sebenarnya. Itu bedanya di sana. Untuk hasil Bapak Ibu begini. Hari ini kita sudah di rata-rata kemarin saya sampaikan terendah kita ada di 5,8 ton. Tertinggi kita di 11 itu di Ngawi. Yang di Ngawi itu sudah gunakan pupuk organik sudah selama 3 tahun. Kalau yang di Magetan rata-rata 8 ton sudah penggunaan pupuk organik 1 tahun. Yang 5,8 itu belum pernah gunakan pupuk organik sama sekali. Jadi ternyata data kita menunjukkan semakin lama kita gunakan pupuk organik, maka semakin meningkat hasilnya. Itu rumusnya. Terus yang kedua, yang paling penting, tolong, kalau tanam padi, hama rumput harus betul-betul disiasati. Usahakan begini loh, rumput itu harus selalu bersih, intinya satu. Terus yang kedua, kalau tanam semakin tanam jangan cuma dihilangkan saja, tapi betul-betul kalau boleh dicabut, dibawa ke pinggir. Tujuannya apa? Kalau bisa tanah itu betul-betul sudah tidak ada rumput. Harapannya apa? Nutrisi yang kita berikan kepada padi betul-betul hanya dinikmati untuk padinya Bapak. Sudah usia berapa hari Pak? 3 minggu. Sudah anakannya sudah keluar? Baik, nanti begini, ini triknya. Kalau umur 30 hari anakan masih kurang, tolong disemprot dengan ZPT sama insek fungi sekalian Pak. Tujuannya apa? Kalau ada penyakit-penyakit tidak nyerang pada zaman itu dan anaknya bisa bertambah banyak. Seperti itu Bapak. Tadi yang dari mana tadi yang menunjukkan foto ya sudah luar biasa itu sudah. Kalau Bapak mau kayak di belakang itu sepele Pak. Itu tanamnya satu-satu usianya harus muda, cuman itu aja. 10 hari. Tanamnya satu ya Pak ya. Harus teka. Berdiri sendiri. Kan petani yang tanam itu kan kasihan katanya. Saya minta tolong harus tega tanam satu gitu.
boleh, mau ini saya beli minta malah. Pakai alat boleh, enggak juga enggak masalah gitu. Gini loh Bapak Ibu, tolong pegang baik-baik kata ini ya. Yang luas biarkan dikerjakan biasa, tapi kerjakan dulu yang kecil tapi serius. Sampai Bapak ketemu titik ngeh. Saya minta tolong, belajar pertanian itu Bapak Ibu di dalam konsep integrated farming. Ini kita butuh ngeh. Butuh ngeh itu butuh ngerti. Saya mengilustrasikan itu begini. Siapa dulu yang pernah belajar ngomong? Ada pernah belajar ngomong dulu enggak? Semua pernah belajar ngomong kan? Coba sekarang lupa enggak ngomong bisa enggak? Dulu anak kecil suruh bilang papa gitu aja susah kan? Tapi kalau sudah tahu dia lupa enggak? Enggak bisa lupa. Ini sama ini, orang berenang. Orang berenang itu sulit atau tidak? Sulit. Kayak tidak mungkin kan? Ketakutan, tenggelam, ketakutan bagaimana. Tapi sekali sudah bisa berenang, lupa enggak caranya berenang? Enggak bisa lupa. Bahkan kalau sudah canggih tidur pun di atas air bisa. Betul. Gitu. Sama dengan naik sepeda angin. Orang belajar naik sepeda angin pertama kali Bapak Ibu sulit atau tidak? Begitu sudah bisa lupa enggak kalau dia bisa naik sepeda? Enggak bisa. Suruh jatuh loh dia enggak bisa jatuh. Kecuali menjatuhkan diri. Nah, belajar pertanian ini Bapak Ibu, saya minta maaf. Kenapa saya mulai dari yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil. Goal saya cuma satu. Tadi loh masnya itu pinter, itu kata-kata baik gitu loh. Saya kepingin tidak gagal gitu loh, sudah loh Bapak Ibu. Supaya tidak gagal itu ya jangan banyak-banyak, sudah selesai. Betul kan? Karena apa? Orang seringkali berkata, kalau cuma tanam 2, 3, 4, 5, 10 biji Pak, gampang. Kalau tanam banyak, sulit. Apanya yang sulit? Sama. Cuman kalau ini pengawatannya kan lebih fokus. Peternakan banyak, peternakan sedikit, itu cuma fokus. Kalau sudah beternak banyak terus mental kita berubah jadi asal-asalan pasti gagal. Tetapi beternak banyak dengan mental yang sama pasti tetap berhasil. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pertama kali saya pelihara ayam, saya 12.000 ekor. Sebelumnya saya netaskan ayam itu seluruh Indonesia. Saya beli telurnya zaman dulu. Jadi atasnya lemari itu mesin tetas, bawahnya meja komputer mesin tetas, bawahnya kasur mesin tetas. Jadi saya daripada nganggur saya netaskan ayam. Setiap minggu ribuan yang kita tetaskan. Sampai pada awal itu kita sudah punya populasi 12.000. Bingungnya minta ampun, pakannya itu banyak Pak. Itu saya sampai betul-betul baru menyadari, beternak itu bukan hitungan jumlah. Beternak itu harus hitungan pakan. Jadi apa yang saya harapkan bereset semua. Gara-gara apa? Jagungnya enggak panen. Pusing tidak kira-kira? Pusing. Dari sana saya berubah, karena gitu sudah enggak usah besar-besar, mulai kecil. Karena itu ketika Bapak Ibu nanti mau jadi miliarder dari ayam, jangan lupa tanam jagung dulu. Jangan sampai pelihara ayam dulu loh ya, minta tolong loh ya. Pelihara tanam jagung dulu, disimpan di gudang, sudah. Yang penting lihat jagung ada, boleh pelihara ayam. Kalau tidak ada jagung, jangan coba-coba pelihara ayam. Karena apa? Ayam 100, oh sedikit cuma 100 itu aja sehari 20 kilo, 1 bulan 60 kilo. Kalau kena harga jagung 10.000 kayak gini, gelondong tidak kira-kira? Gelondong. Tapi kalau pakan siap, insya Allah ternak kita pasti sehat. Yang membuat ternak tidak sehat itu gini Bapak Ibu, fair saya katakan, pakannya asal-asalan. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang banyak, kadang kurang. Lah gimana ayam bisa sehat kalau tidak stabil? Paham di sini ya? Kalau pakannya stabil, lah Bapak Ibu tinggal latihan, direndam, dimasak, diolah bagaimana itu terserah, itu gampang. Yang penting punya bahannya. Terus yang kedua, tolong kalau sudah main di ternak ayam nanti jangan gonta-ganti pakan.
kadang dikasih liruta, kadang tidak. Wah ini stres ini ya, nanti kasihan. Gitu ya. Ayo Pak, terus berjuang. Nanti kalau sudah punya jerami banyak, pelihara sapi Pak. Untuk buat pupuknya sendiri. Kalau boleh, ini teori bukan kosong loh Bapak Ibu. Ini teori yang benar. 2, 3, 4. Ji Samsu, karena waktu itu yang ngasih dana penelitian ini, penelitian saya ini dibayari Sampurna. Sampurna Agro yang bayari. Untuk teori Ji Samsu, karena itu namanya merek rokok. Dan saya, karena waktu itu saya masih belum punya uang Bapak Ibu. Ketika saya disupport untuk lakukan penelitian ini, saya senang. Makanya sampai hari pun saya ikhlas. Biarpun saya punya pabrik rokok sendiri, saya tetap promosikan Ji Samsu. Tapi kan beda, ini kan bukan rokok, ini kan 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Tahu hitungannya? Ada yang berani ngitung enggak ini kira-kira gimana teorinya? Saya tunjukkan. Ini hitungan Bapak Ibu, ini bukan ngawur. Empat ekor sapi, makannya berapa banyak? Satu hari 30 kilo, berarti setiap hari 120 kilo jerami. Kalau satu panen, itu berapa hari kalau padi rata-rata? Kali 120 hari. Berarti ketemu berapa? 12 kali 12, 144 ditambah 02. Ketemu 14.400 kilo pakannya. Per 4 bulan. Nah, jerami. Jerami itu Bapak Ibu ngitungnya dari mana? Begini ceritanya. 1 hektar seandainya rata-rata keluar gabah 6 ton. Kalau 2 hektar ketemu berapa? 12 ton. Kalau 12 ton jeraminya ketemu berapa? Jerami itu maksimal bisa 3 kali dari jumlah gabah kalau basah. Tapi kalau kering ini cuma ketemu 1,5 maksimal. Tapi gara-gara motongnya tidak bisa di bawah, tinggal 1,2 sampai 1,3 akhirnya. Jadi ketemunya ini 15 sampai 16 ton jeraminya. Jadi dalam 2 hektar kita cuma selisih sisa pakan 1 ton. Ini cara ngitungnya. Jerami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjelaskan tentang konsep teori Ji Samsu 2, 3, 4, ini cara ngitungnya. Kalau Bapak Ibu mau hasil terbagus, panennya harus mepet tanah. Loh benar, yang disenangi sapi yang bukan yang atas Bapak Ibu, yang paling bawah ini yang disenangi sapi. Kalau seandainya Bapak Ibu punya cuman sawah palsu, luasnya 300 meter, masa datangkan kombi? Datangkan kombi atau dipanen manual kira-kira? Panen manual. Kalau panen habiskan sampai bawah. Terus syukur-syukur bisa pelihara sapi, tidak mungkin cuma 300 pelihara sapi habis makan dia cari di mana? Diolah jadi kompos. Oh ya tadi saya lupa jelaskan. Tadi Bapak Ibu pernah dari yang lihat ke kandang kambing sana? Di sana saya buat kotak Bapak Ibu begini, kotak begini. Kotak kompos. Ini dari bambu Bapak Ibu. Tujuannya begini, kalau Bapak Ibu tidak punya ternak apapun, tetapi butuh pupuk kan? Nah pada waktu membersihkan rumput, nyapu halaman rumah, dapat daun, dapat apapun, tolong tampung di sini. Cara natanya begini, bawah sendiri, ini kita lubangi dulu. Ini kasih ranting. Kasih kayu dalamnya 10 cm sampai 15 cm. Tujuannya apa? Ketika nanti ada air hujan dia tidak membasahi kompos kita, tapi airnya tergenang di bawah dan hilang. Terus yang kedua, ketika kita kasih daun dan sebagainya di sini, airnya jatuh ke bawah, tidak terjadi pembusukan. Buat kompos itu tidak boleh busuk. Saya ulangi, buat kompos itu tidak boleh busuk. Busuk itu contohnya apa? Saya kasih contoh. Bapak Ibu punya kotoran ayam dimasukkan dalam ember, dibiarkan. Harusnya kering atau basah? Jadi bubur, harusnya kan kelihatannya kita kan kepengen kering. Tapi jadinya apa?
basah, bubur, baunya minta ampun, itu busuk. Itu bukan pupuk. Itu Bapak Ibu kasih ke tanaman bukan hidup, mati langsung. Langsung seketika mati. Nah, kalau mau buat herbisida ini yang dikasihkan ke rumput, pasti mati. Ya. Jadi rumput dalam pupuk dalam dosis tinggi. Nah, ini cara membuat komposnya begini. Setelah ada ranting ini kita kasih di sini daun atau rumput. Terus habis itu kita kasih tanah sedikit. Sekitar 2 cm. Tanah ini untuk apa? Dari tanah lokal kita. Kita ngambil bakterinya dari sana. Kemudian kita siram dengan air beras atau air biasa. Besok ada lagi kita tumpuk lagi. Kita tambah tanah lagi sedikit. Terus seperti itu sampai penuh. Setelah penuh tutup. Lupakan. Dalam waktu 1-2 bulan dia akan menjadi tanah yang gembur. Dan inilah kita nyebutnya sebagai emas hitam. Seandainya Pak saya tidak punya sapi, tidak punya kambing, tidak punya ayam, tapi saya mau pelihara untuk horti. Berarti daun yang kita berikan ini ada 2 macam. Yang pertama daun yang mengandung N. Daun yang mengandung N itu adalah daun-daun yang tumbuh cepat. Dan daun-daun yang mengandung K. Daun-daun yang tebal dan kaku. Terbagus nangka, seperti itu. Mahoni. Nah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya pupuk kita jadi NPK. Ada jerami padi tadi diolah seperti ini. Terus kalau seandainya kalau jerami padi gimana? Ya jerami kasih lumpur, tapi jangan lupa harus disiram. Secara berkala Bapak Ibu ambil kayu atau masukkan tangan ke sampingnya. Kalau dia kurang panas berarti kurang basah. Kalau dia terlalu panas berarti terlalu basah. Pupuk itu cuman itu mainnya. Kalau terlalu basah berarti N-nya tinggi. Kalau dia kurang panas nanti akan jadinya P dan K yang tinggi. Jadi cara ngeceknya gini, masukkan tangan, pegang batuk gitu ya. Yang panas mana gitu ya. Nggak, pokoknya suhu taruh di 40 sampai 45 derajat Celcius. Lebih panas ini, sepanas step lah. Pernah cek telurnya ayam? Nah, kayak gitu panasnya. Bapak bisa diterima? Sudah jelas kira-kira? Baik. Nanti enggak apa-apa Pak, kalau kurang jelas Bapak Ibu untuk SOP waktu pelaksanaan ada masalah apapun tolong di grup Bapak Ibu sampaikan. Gitu nggih. Enggak pakai Pak. Ini cuma pakai air biasa saja. Atau air beleri kalau mau. Ada lagi tanya? Oke, sebelah sini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oyon dari Sumedang, Pak Bayu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya dan mohon arahan dari Pak Bayu. Kami saat ini sebagai petani alpukat, Pak, mohon arahan dari Pak Bayu agar dijelaskan terkait dengan manajemen perkebunan alpukat ini dengan harapan seperti yang tadi diutarakan tidak terjadi kegagalan gitu Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk buah sekalian sekaligus saya sampaikan. Bapak Ibu, begini. Alpukat hari ini memang tren karena harganya cenderung naik. Tetapi orang Indonesia ini kan latah. Mana yang naik diserbu, betul kan? Kalau semua tanam durian, semua tanam alpukat, nanti kalau harganya murah dipotong, gitu jangan, gitu ya. Kita harus stabil. Ingat baik-baik. Kita bukan butuh barang yang mahal. Kita bukan butuh barang yang eksklusif. Tapi kita menanam, mengerjakan yang sesuai dengan daerah kita, titik, itu kunci. Terus yang kedua, supaya apa? Biayanya murah dan tidak ada resiko untuk gagal. Nah, terus yang kedua yang harus kita tanam dari bibit. Beli bibit alpukat berapa Pak? Saya variatif Pak, ada yang 25.000, ada yang 50.000. Enggak pernah beli harga bibit 8.000, 10.000, enggak pernah. Bapak harus buat harga 10.000. Harus. Gitu. Gini loh Bapak Ibu.
Kita sering kali kalau buah, ini teori saya tunjukkan, ini orang pelit. Saya beli benih itu paling banyak 2 biji. Tujuannya apa? Kenapa saya harus tanam cuma 2 biji? Ketika 2 biji, ketika saya makan apokat, ada bijinya enggak? Jelas ada bijinya, saya kumpulkan, saya masukkan polybag. Dari pohon 2 tadi saya pakai untuk entres. Kan kita harus nabung. Beli durian juga sama. Durian 1 buah Bapak Ibu, bijinya kan bisa 10, betul enggak? Kalau itu kita taruh polybag, kemudian kita jadikan seling, terus kita tempeli kan sudah jadi banyak. Saya minta maaf, enggak perlu sekaligus. Seandainya punya tahan berapapun, mulai dari yang paling kecil. Apokat sebenarnya bisa dicangkok sih, bisa juga dicangkok. Saya itu lebih seneng cangkokan. Kenapa kok saya lebih seneng cangkokan? Banyak orang seneng tanaman itu besar atau kecil kira-kira kalau buah. Tapi pendek, tapi buahnya banyak gitu ya. Ini saya kasih cerita. Ketika saya sekolah di Israel untuk pertanian, Bapak Ibu, saya melihat buah mangga di sana. Pohonnya cuma segini loh. Tapi buahnya 50 kilo satu pohon. Jadi saya tanya waktu ke sana, saya tanya bagaimana caranya. Jadi dia itu sudah pakai cangkok modelnya biasa, tapi sudah dipersiapkan. Usianya cuma 2 tahun sudah buah. 2 tahun itu dari dia cangkok sampai buah. Tapi sebelum dia ditanam di tanah, dia masukkan dulu dalam planter bag, dalam polybag besar. Tujuannya apa? Untuk membuat dia menjadi agak besar. Setelah dia agak besar, baru dibuat ke media tanam. Tanaman ini tidak boleh lebih tinggi dari 2 meter. Supaya apa? Buah semua bisa dipegang oleh tangan. Terus yang kedua, dia ngasih pupuk yang luar biasa banyak pada waktu awalnya. Supaya apa? Supaya buahnya besar. Umur pohon ini paling lama 3 tahun sampai 5 tahun dicabut. Ganti lagi tanaman baru lagi, terus begitu. Sebelum dia pensiun, pohon ini sebelum pensiun dicangkok dulu lagi. Paham maksud saya? Dicangkok, disimpan lagi di planter bag. Nanti umur lagi dipindah lagi ke sini. Jadi nunggunya enggak sampai 3 tahun, 4 tahun. Kita di Indonesia ini terlalu sabar kok. Tanam durian gitu ya. Tunggu 7 tahun, 4 tahun baru buah kan gitu kan. Jangan mau. Jadi beli aja yang kecil. Loh Pak, kalau beli yang di polybag besar itu mahal, harganya 1.500.000 sampai 1 juta. Ya jangan beli. Daripada nganggur, tanam sendiri. Nanti ketika sudah besar baru dipindah. Ketika sudah besar pindahnya cuma 1 tahun sudah buah, pupuknya yang banyak. Nah, semua ini harus di planning. Semua ini harus ditata dalam manajemen. Kalau saya mau tanam apokat, saya mau tanam mangga, saya harus siapkan. Ini juga saya ini dengan Pak KB ini kita sedang nyiapkan 12 ya Pak? 15 hektar. 15 hektar untuk tanam apokat. Tahu saya beli benihnya berapa? 8.000. Tahu caranya saya beli benih? Saya tunjukkan biar Bapak Ibu jadi pengusaha semua. Ini ada tanah 12 hektar. Saya bilang ke pemuda desa di sana, ayo tolong saya beli benih harga 8.000, siapa mau buat? Berapa banyak? Saya pesan berapa ya? 5.000 ya Pak ya? Saya pesan 5.000 biji. 5.000 kali 8.000 kan 40 juta, betul kan? Saya bilang dia gini, polybag, saya hitungkan Pak, polybag, biji, cari biji deh jadi pemulung di desa. Terus nanti interestnya saya tidak mau tanaman luar, saya mau tanaman lokal apokat di desa itu. Kenapa kok saya cari apokat yang di desa itu? Pasti cocok, betul atau tidak? Betul, saya tidak butuh apokat Milky, apokat aligator, apokat apa, saya lebih bangga apokat lokal. Saya lebih senang apokat mentega atau apapun terserah, pokoknya apokat daerah situ. Karena apa? Desa itu yang akan saya promosikan. Jadi ketika saya tanam, bibitnya di sini, buat benihnya di situ, di tanah itu.
Tujuannya apa? Tidak ada transportasi, tidak ada stres. Paham di sini? Jadi besok kalau sudah tanam banyak, tolong jangan beli benih lagi. Kita ini ditipu sama tukang benih, Bapak Ibu. Walaupun saya juga tukang benih. Jangan, kalau saya jual alpukat cuma 10.000 kok, tenang saja. Tapi saya tidak pernah jual benih alpukat. Kalau saya jual, saya ajak kontrak, nanti panennya harus ke saya. Tujuannya kita jual sama-sama, seperti itu. Jadi paham Pak ya? Terus yang kedua harus disiapkan pupuknya. Tadi sudah tanam berapa? 7 hektar ya Pak? 3,5 hektar. Oke, sudah tanam 3,5 hektar. Berarti tanaman 3,5 hektar 1.000 berapa ini? 1.500, 1.400 ya? Oke. 1.400 tanaman. Saya minta tolong, karena punya 1.400 tanaman, kita harus punya pupuk. Umur berapa? Sudah buah ya? Oke, buah alpukat itu 1,5 tahun, 2 tahun sudah belajar buah. Tapi jangan dibuahkan semua, buahkan 1 atau 2 kilo saja per pohon. Nanti umur 2,5 tahun baru keluarkan 6 kilo sampai 10 kilo. Alpukat itu keren Bapak Ibu, 3 tahun balik modal. Alpukat ini. 4 tahun untung, 5 tahun sudah banyak. 5 tahun itu bisa keluar 50 kilo satu pohon. 50 kilo kalau pas harga kemarin tembus 40.000 ya bahagia, satu pohon 2 juta Bapak Ibu. Tapi saya minta tolong, yang harus disiapkan. Ketika saya sudah punya ini, mau buah terus atau tidak Mas? Ini pilihan. Kalau kita mau buahkan dia terus, berarti kita harus ngasih makan terus. Tapi kalau kita mau buahkan setahun cuma 2 kali, berarti mupuknya 2 kali. Kalau mau buah tiap tahun ini panen, ini bunga, ini panen, ini bunga terus menerus tidak berhenti. Alpukat daerah sini Bapak Ibu yang kita kasih pupuk kita ini kita buat sepanjang tahun buah. Jadi dipetik di sini mulai bunga lagi begitu. Jadi tidak berhenti tapi tidak banyak loh ya jumlahnya terus tapi tidak berhenti. Caranya apa? Berikan pupuk per bulan 1 kilo per pohon. Kotoran kambing. Berarti kalau 1 bulan butuh 1,4 kilo, 1,4 ton kotoran kambing, berarti pelihara kambing berapa? Ketemu berapa? Anggap aja saat dibagi 4 Bapak Ibu ketemu berapa ini? Kotoran kambing itu 1 hari 4 kilo. Berarti ketemu berapa? Anggap aja 400 boleh? 400 dibagi 30 berarti ketemu berapa? Anggap aja 15 ekor. Mas, tolong pelihara kambing 15 ekor. Bapak Ibu tahu artinya ini. Kenapa kita harus pelihara kambing kok cuma 15 ekor? Supaya jadi pabrik, supaya pupuk tidak beli. Jadi kita tanam, kita pelihara, saya minta tolong bukan asal. Tetapi semua terprogram. Kita tidak perlu buah-buahan kambingnya banyak, tidak perlu. Yang penting cukup untuk alpukatnya. Daripada kita beli pupuk terus-menerus. Kenapa kita harus pelihara kambing sendiri? Rumputnya kita cari dari alpukat sekitarnya. Kalau tanahnya kita tumbuh rumput, rumputnya kita ambil untuk pakan kambing kita, kira-kira pupuknya cocok enggak untuk tanah itu? Itu rumusnya. Simpel kan? Itulah organik. Jadi tanaman yang kita gunakan dengan konsep organik, pupuknya pasti bagus, pupuknya pasti sesuai. Kenapa saya katakan pasti sesuai? Karena dia dari tanah situ sendiri. Ada kandeng untuk bisa 15 ekor bisa? Oh, tanahnya aja 7 hektar. Tanami jagung ya, tolong ya. Supaya bisa untuk operasional, nunggu panenan. Nanti tanami alpukat juga boleh, yang 3,5 hektarnya, sambil tanami jagung. Percayalah, nanam jagung sampai 3 hektar itu luar biasa kok hasilnya. Nanti bisa ayam, bisa kambing, bisa jagung, bisa alpukat, sehingga semua menjadi satu siklus. Jadi alpukat sendiri pun tidak jadi beban. Kalau alpukat cuma diharapkan nanti kalau tidak buah protes terus nanti.
Paham maksud saya ya? Gunakan tetap konsepnya, penghasilan harian ada, penghasilan untuk panenan bulanan ada, 6 bulanan ada, tahunan ada. Bisa dipahami? Nanti saya butuh masih avokatnya ya. Kita akan buka market soalnya. Jarak tanam ideal avokat. Bapak mau cara yang kuno atau yang modern? Kalau yang modern 2 meter kali 3 meter. Tapi tidak boleh terlalu besar. Kalau yang tradisional 5 meter kali 5 meter, Pak. Itu berharap pohonnya besar. Kenapa sih tidak senang pohon besar? Kalau pohon besar manennya pakai apa, Bapak Ibu? Bukan pakai kayu kan? Luka atau tidak? Bapak Ibu kepengen barang harganya bagus atau kepengen barang murahan? Kalau metiknya aja dipetik gini, masaknya betul-betul masak berkualitas atau tidak? Karena itu buat yang kecil tapi berkualitas. Kalau sudah masuk afkir, Pak, avokat apalagi sampai jatuh, harganya lo ndak ada. Betul atau tidak? Karena itu kita buat yang berkualitas. Karena itu tingginya ndak boleh lebih dari 2 meter. Kalau pohonnya aja tinggi, biaya untuk manen itu loh mahal. Karena tenaga kerja hari ini mahal. Tapi kalau tanamnya pendek 2 meter, tapi rapat ke sana, ke sininya juga rapat, dahannya dirapikan terus menerus, buahnya dikontrol, mungkin tidak banyak. Seandainya nih 1 hektar, seandainya dengan cara 2 kali 3, berarti 6, berarti ketemu anggap aja 150 ya, 150 sampai anggaplah 160, dibandingkan dengan 5 kali 5, 5 kali 5 itu berapa ya? 25, berarti ketemu 40, 400, ini 1.500. Enak mana tanam 1.500 pohon atau 400 pohon? Enak 1.500, tapi sayang lagi, benihnya jangan beli lagi. Kalau beli ya biaya di benih terlalu mahal. Karena itu jadilah pemulung. Bapak Ibu, ini saya kasih trik lagi sudah ya. Ini pekerjaan saya dari dulu. Pernah tahu tukang jus? Jus avokat, jus gitu, datangi mereka, tapi kalau datang beli ya. Beli 1 porsi, bawa pulang 1 timba. Apa yang kita bawa pulang? Benihnya. Benihnya loh sekarang dijual 500-an sudah. 500 rupiah bijinya avokat itu. Terus yang kedua yang gratis di situ ampas. Tahu ampas kan? Ampasnya jus itu kan disaring, dibuang, kulitnya kan dibuang kadang-kadang. Itu dapatnya 1 timba. Saya tunjukkan. 1 timba itu 20 kilo. 1 timba 20 kilo. Dia kerja, dapat segitu belum tentu dapat 200.000. Betul atau tidak? Tapi kalau 20 kilo Bapak Ibu jadikan set PT, dijual dengan harga 40.000, jadinya 800.000. Jangan bilang. Modal beli 1 gelas, Pak. Modal persaudaraan. Habis gitu dititipi, besok sudah tidak usah beli, tinggal ngambil. Saya bantu buang, jangan minta, saya bantu buang. Ini yang terjadi. Jadi kalau sudah tahu mau tanam apapun, tolong ketika beli benih apapun disimpan, ditanam. Di rumah saya, Pak, yang di sini Jawa Tengah, lantai 2 itu full benih. Saya kadang-kadang cerita gini, saya datang ke sini dulu cuma bawa 1 truk barang. Ketika saya pindah rumah, itu bisa bawa 4 truk isinya benih. Apa yang saya lakukan? Daripada nganggur, ya saya masukkan polybag. Daripada nganggur, saya masukkan polybag. Setuju kira-kira? Tapi jangan jadi terlalu pelit loh ya nanti ya. Nanti ada orang makan ditungguin. Itu kehidupan. Lah itu akan terjadi ketika kita ini sudah mengerti semuanya. Jadi sayang. Kalau kita sudah tahu ilmu ini, Bapak Ibu, beli durian 1 buah dapatnya 10, beli duriannya harga 100.000, 10-nya sudah 100.000. Jadi kan tidak ada yang beli, kita ini gratis semua. Tapi kita bertanggung jawab, cuman itu aja. Tapi jangan terlalu dipaksakan, nanti stres. Jadi semua rumah saya isinya tanaman sama ayam.
Jadi di mana rumah yang saya tinggali pasti ada ayam, ada sayur, ada tanaman, pasti. Kenapa kok begitu? Ketika saya mau buang sampah itu aja kadang-kadang sayang kan gitu toh Bapak Ibu ya. Ayo berubah gitu. Ayo berubah. Ayo ada lagi mau bertanya kira-kira? Oh, mari Bapak ya. Pindah ke sana. 1, 2, 3 ya. Jam berapa Pak? Minta maaf Pak. 2:30. Kita nanti gimana? Oke, siap. Ada yang sudah beli tiket untuk hari ini? Sudah jam berapa? Jam 4:30. Wah, nanti harus 4:30. Bus. Oke, nanti. Oke ya sudah, tidak apa-apa. Nanti harus langsung hubungi panitia ya, biar ada yang antar ya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah. Saya Rahmat dari Kebumen. Mau ingin kejelasan tentang kehol, Pak. Kehol, baik. Saya belum paham tentang kehol. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf Bapak. Punya keluhan dalam hidup, dalam kesehatan? Ada sakit atau keluhan apa gitu? Pernah itu apa? Batu empedu. Batu empedu. Rematik enggak pernah? Sakit-sakit tulang gitu? Tidak. Atau kaki tidak bisa digerakkan gitu pernah juga enggak? Kolesterol gitu? Ya, suka ini leher kaku. Iya, kaku. Oke. Begini, kihol ini Bapak Ibu adalah kebutuhan sayur harian. Saya kasih contoh. Setiap orang itu pasti ada keluhan sebenarnya. Enggak tahu itu bakat asam urat, enggak tahu itu bakat darah tinggi, enggak tahu itu bakat kolesterol. Nah, di kihol ini, kihol itu ada 2 sebenarnya, bentuk kotak juga boleh, bentuk bulat itu juga boleh. Kalau yang bentuk bulat di tengah itu ada lubang, itu sebenarnya lubang untuk buang tempat sampah, Pak. Tempat sampah, ini gini modelnya. Tempat sampah ini di pinggir-pinggirnya ini ada gabus, ada batu boleh, pakai karton boleh, yang tujuannya supaya ini busuknya masuk ke tanah. Ini kalau pakai cara yang composting di sini. Jadi tempat ini adalah tempat membuat kompos. Jadi masak dari dapur, air cucian beras dibuang di sini. Tapi karena kita sudah ngolah limbah rumah tangga dalam timba, kita tidak bisa buat proses ini. Jeleknya konsep ini satu, limbah rumah tangganya tidak bisa kita ambil lagi. Karena dia cuma dijadikan pupuk, ini cuma untuk dekorasi saja. Nah, tapi kalau yang paling penting dalam keyhole yang kita sebut sebagai percobaan, yang saya sebut sebagai lubang kunci pembuka, itu adalah tanamannya di sini. Ini sedikit Bapak Ibu ya, ini dengarkan saja, tidak usah dipikir. Tanaman itu ada antagonis. Tahu antagonis? Contoh, saya kasih contoh. Penyakit yang nyerang cabai apa paling banyak? Jamur, kutu kebul, betul ya? Antrak, keriting. Keriting itu kan kutu kebul penyebabnya. Oke. Nah, kalau seandainya saya tanam di sini cabai, kita harus cari tanaman yang supaya serangga tidak mau datang. Berarti tanaman yang berbau apa? Ini cabai. Ini saya tanam serai di sini. Kanan kiri. Supaya tidak kena jamur lagi, sini saya tanami kunir. Nah, jadi melindungi. Tapi tolong dengarkan saja, tidak usah ditanyakan. Nanti Bapak kalau tanya ini sehari tidak selesai. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu, oh tanaman ini, tanaman ini. Tempat laboratorium Bapak ini betul-betul ilmu pengetahuan. Suatu hari Bapak Ibu saya seminar, saya tidak tahu ada 2 atau 3 profesor ikut di dalamnya. Ketika saya jelaskan tentang keyhole garden ini, tahu-tahu dia langsung berdiri, Pak. Stop Pak, wah kaget juga saya. Ini siapa? Saya juga tidak kenal Pak ceritanya. Ternyata dia profesor. Dia langsung cerita begini, saya ini sudah belajar di 16 negara. Saya cari ilmu seperti Bapak. Bapak stop dulu, jangan ngajar dulu. Dia telepon kepala dinas, seluruh penyuluh datang ke sini. Seminar di stop. Jadi minta maaf Pak, keyhole ini ilmu tingkat tinggi.
Kalau Bapak Ibu menguasai keyhole secara umum, Bapak Ibu punya antagonis. Jadi seandainya di sini ada cabai, di sini ada kunir. Kunir sendiri harus melindungi jahe. Kenapa kok jahe? Jahe itu rawan kena jamur. Nah, kita juga perlu tanaman korban yang dikorbankan. Kalau daerah sini senangi serangga, berarti kita taruh di sini tanaman-tanaman yang dikorbankan. Apa tanaman yang dikorbankan? Mereka paling senang makan kangkung, makan bayam, makan sawi, taruh di sini semua. Terus yang kedua, seluruh tanaman ini butuh N tinggi, berarti kita kasih kacang panjang di sini. Kita kasih buncis di sini. Terus kita kasih kemangi yang di sini untuk mencegah supaya binatang tidak datang. Nah, keyhole ini Pak, kalau seandainya kita ada penyakit nih keluhan, seperti misal asam urat, kolesterol, darah tinggi, berarti kita buat jus nih, jus kita butuh kacang panjang, seledri, terus habis gitu mentimun, sudah minimal 3 ini kita tanam di sini. Kalau saya punya diabetes, berarti saya tanam pare di sini untuk para-paranya. Jadi kita tanam pare untuk penutupnya. Jadi Bapak Ibu, yang kita maksud dengan kebun percobaan bukan cuma tanam sayur, kangkung gitu ya, enggak ya. Ini betul-betul kebun percobaan. Nanti tenang saja, saya akan tunjukkan video besok-besok. Setelah Bapak Ibu buat dulu, nanti oh begini gitu loh. Jadi nanti di sini ini bisa butuh sehari, bisa duduk di depannya 3-4 jam. Oh ini harusnya diginikan ya, tanah cuma 3 meter kali 3 meter. Tapi terpercayalah, itu membuat kita bahagia. Loh, iya lah nanti semua. Terus yang kedua gini loh, sebentar saya tanya, Bapak Ibu senang pamer enggak? Ketika kita punya sesuatu yang kita senangi, dipamerkan enggak ke orang lain? Ketika kita punya ini, ketemu tetangga, ini loh saya lagi buat ini, betul enggak kira-kira? Jangankan gitu punya ayam aja kan gitu ya kok ya. Ayam bagus gitu diundang-undang, oh, ayamku bagus. Ini nah di sini kita juga sama. Keyhole ini adalah kebun percobaan kita. Apa yang kita cobakan di sini? Ilmu kita, pupuk kita, eksperimen. Saya buat ini, saya kasih ini, saya buat ini, saya kasih ini. Ada berapa tanam di sini? Jujur aja 17 macam. 17 macam itu kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, terus habis gitu buncis, kemangi. Itu untuk tanaman sayurnya. Terus tanaman cabai, terong, tomat. Terus habis gitu kita tanami yang empon-emponnya, kunir, lengkuas, jahe, serai. Nah, jadi semua ada di situ. Jadi tujuannya begini loh. Mau masak apa tinggal metik. Lah yang harian kita, yang untuk jus kesehatan kita buatkan dari sini. Mentimun, ini kacang panjang, seledri, mentimun. Ini untuk obat penurun hipertensi. Kalau perokok yang sering dadanya sesek, kasih kemangi. Kalau mau lalapan, tinggal terong, tinggal petik, tomat, tinggal petik, cabai, tinggal petik. Bahagia enggak kira-kira Bapak Ibu? Kita itu enggak pernah makan cabai 1 kilo. Kita cuma butuh cabai 3 biji. Di rumah saya ada tanaman cabai 5 biji Bapak Ibu. Sudah umur 2 tahun. Sampai pohonnya sudah tinggi segini. Itu lebih banyak buahnya. Satu bulan sekali kan saya baru datang ke rumah itu. Saya petik itu dapat 300 gram satu pohon. Cabai keriting itu. Nah, sampai di kulkas itu penuh cabai semua sampai busuk. Lah emang kita makan cuma 1. Terong ndak beli, timun ndak beli, buah ndak beli, bahagia ndak kira-kira? Bahagia. Dan itu akan menjadi, minta maaf, cerita kita. Mupuknya pakai apa? Di rumah ada ayam, ada limbah rumah tangga, itu yang saya pakai untuk mupuk ini. Sampai yang tukang bersih-bersih rumah itu, Pak ini pupuknya sakti sekali, bayangkan. Cabai itu langsung tingginya sampai 2 meter, 2,5 meter itu loh Bapak Ibu. Buahnya full. Padahal pupuknya apa? Cuma dari kotoran ayam sama air beras. Ya saya tambah katalis. Oh pabriknya. Jadi tingginya sampai segini loh Pak. Manen aja harus pakai kursi. Tapi itu bahagia. Gitu. Bapak bisa dipahami?
Oh, cara buatnya, sorry. Gini. Bapak pilih mana? Di atas tanah atau di bawah tanah? Kalau di bawah tanah berarti Bapak harus gali. Tapi kalau di atas tanah, Bapak pinggirnya ini Bapak kasih batu bata boleh keliling begini. Pokoknya seseni mungkin, Pak. Seseni. Kalau itu kan dari batu, Pak. Terus di dalamnya kenapa kok dikasih kardus? Batu ini kan ada pori-pori keluar, Pak. Supaya airnya terfilter, cuman gitu aja. Tapi jangan disemen loh ya, kalau kasih batu atau genteng gitu loh, Pak. Genteng dikelilingi gitu boleh. Pokoknya sekreatif mungkin. Kalau dicangkul enggak perlu apa-apa. Boleh dicangkul, boleh. Cuman begini, kalau orang tua Bapak Ibu, kalau dicangkul itu kan panennya bungkuk, itu susah. Tapi kalau di atas itu enak, sambil duduk. Itu kita rancang, Pak, karena kita ini semakin hari semakin tua. Terus yang kedua saya sendiri sama, kalau bungkuk itu capek. Tapi kalau kita kerja sambil bawa kursi di sebelahnya gitu enak enggak kira-kira? Begitu. Bisa dipahami, Pak? Tingginya 30 cm. 30 cm. Ini bombing di Afrika, sana bombing, Pak, ini, Pak. Untuk tanah-tanah kritis. Kalau seandainya ada yang di Salatiga ini ada yayasan apa itu, dari bambu. Semua dari bambu keliling, rapi, bagus, sambil diceti, dikasih tulisan. Ya, namanya sekolah gitu. Tapi kan seneng anak-anak TK lihat itu seneng sekali. Apalagi kira-kira? Oh, ini lubang kunci, Pak. Ini ceritanya, sebentar saya tunjukkan. Kita kerja ini kan cuma maksimal jangkau 1 meter, betul? Kalau kita masuk ke sini, bleng begini, ini kan 1 meter, Pak. Kalau seandainya nih kita semua kotak seperti ini, yang ini kan susah ngambilnya. Betul enggak? Karena itu kita kasih jalan. Lah, jalannya ini kita kasih namanya lubang kunci supaya gak ada istilah sedikit gitu. Lah kalau cuma jalannya bentuknya kotak gini kan enggak enak, Pak. Namanya apa? Enggak ada nama. Karena itu depannya kita kasih bulat jadi kayak lubang kunci. Namanya keyhole. Ya cari-cari istilah lah, itu ngawurisasi dan gadokmologi. Oke, bisa dipahami Bapak? Jadi istilah ini bulatnya ini apa untuk lubang kunci biar indah saja, Pak. Dibuat kotak ya boleh. Biar tidak diinjak-injak, betul. Oke, bisa? Mari ke depan ini, mari. Sebentar, mic-nya di belakang. Nama saya Niko dari Kudus, mau nanya, yang konsep 1005 itu mengawalinya dari mana, Pak? Mengawalinya dari mana, kemana aja? Oke, terima kasih. Mengawalinya bukan dari 1005, mengawalinya dari ini dulu. Setelah ini baru 300 meter. 300 meter namanya penghasilan harian. Setelah punya penghasilan harian kita investasi. Investasi itu apa? Ayam, kambing, ikan. Nah ini sudah masuk dalam 1005. Nah, jadi jangan mulai langsung ini. Mulai dulu dari ini ke 300 punya penghasilan harian. Karena apa? Motor penggeraknya itu olinya itu di sini, bahan bakarnya itu. Kalau masnya punya mesin tidak ada bensinnya macet. Tapi kalau mesinnya ini sudah menghasilkan, sudah ada income, baru ini akan berkembang. Tinggal berputarnya. Paham maksud saya ya? Kalau kita belum punya penghasilan di sini, ini jadi biaya, jadi beban. Tetapi kalau itu sudah menghasilkan, tinggal memperbesar. Nah, 1000 ini kan cuma 300 meter. 300 meter itu salah satu bagian di sini saja. Ayam sebenarnya bukan langsung ayam di sini. Ayam ketika sudah punya keyhole, punya ayamnya 10. Kalau sudah di keyhole ini bisa ayam 15 sampai 100 ekor. Jadi berkembangnya bertahap. Kalau langsung buat ini bisa, tapi belum tentu berhasil langsung. Tapi kalau step by step dilewati, insya Allah 90% berhasil. Gini Bapak Ibu, tolong image besar itu dibuang dulu.
Jangan pernah kepingin jadi besar dulu. Percayalah Bapak Ibu, orang yang punya kambing ribuan belum tentu berhasil. Orang yang punya tanah hektaran belum tentu untung. Belum tentu. Kalau sistem belum tertata, pasti tidak berhasil. Tetapi ketika sistem sudah tertata, tinggal membesarkan itu lebih mudah. Saya dulu ini sudah dengar mungkin di YouTube ya. Saya punya teman, mulai usaha dia kambing, langsung 30 M. Benar, karena dia yang punya bank. Loh ya, serius orang kaya. Saya bilang ke dia, ayo taruhan wes. Kamu mulai dengan 3.000 ekor kambing impor. Saya cuma 1 ekor kambing kacang, gitu loh. Bukan 1, 3 sih sebenarnya. Saya bilang ke dia, 6 tahun lagi kambingnya siapa yang masih ada? Loh, fair. Orang selalu berpikir modal besar itu berhasil, betul atau tidak? Saya mau bilang jujur, ini teman saya sendiri Pak. Ini ketika pelatihan juga sempat ketemu juga. Gitu. Yang saya tanyakan satu, gimana kambingnya? Sudah tidak ada loh. Lah kambing saya 3 sudah jadi ratusan. Dia mulai dari 3.000 dengan modal 30 miliar, dengan tanah 17 hektar, dengan kandang modern, dengan semua, ada dokter hewannya aja 6. Semua sudah lengkap untuk breeding internasional. Bukan lokal loh, internasional. Harusnya berhasil atau gagal? Harusnya berhasil. Konsultannya sudah terlalu hebat. Tapi ketika saya di sana sudah jadi konsultan, saya bilang ini gagal. Sudah saya langsung jawab, makanya saya langsung bilang ke dia, ayo kita lihat 6 tahun ke depan siapa yang masih hidup. Tidak sampai 6 tahun ternyata sudah tutup. Tapi punya saya walaupun cuma 3, gara-gara 3 seandainya rugi kan cuma 10.000 sehari. Paham maksud saya? Tetapi kalau 3 ini bisa untung, ini bisa jadi ratusan. Nah tadi itu mulai dari yang kecil tapi berhasil. Setelah kecil tapi berhasil tinggal diputer. Diputer itu dipercepat perputarannya, dipercepat ditambah jumlahnya sehingga semakin lama semakin besar seperti bola salju. Bisa dipahami Mas? Ayo, mudah sekali. Yang paling sulit itu ini loh. Kalau ini hobi. Karena tidak ada tuntutan menghasilkan. Tapi kalau sudah penghasilan harian, ini mental yang kita jual. Jadi marketing sayur, waduh menderita sekali. Coba bayangkan, ini dari karyawan terus sekarang jadi penjual sayur. Tapi saya minta tolong. Menjadi penghasilan harian ini yang paling susah karena kita harus menjual diri kita. Yang harus kita jual itu diri kita kok. Supaya kita punya yang namanya market. Tapi kita harus bangga. Kita ini bukan jualan sayur, tapi kita sedang menolong masyarakat. Kita bukan jualan sayur kok, kita menolong mereka. Sediakan sayur yang mereka butuhkan sebagai obat. Contoh, sekarang ini paling banyak orang sakit gagal ginjal, sakit asam urat. Kalau saya di kesehatan, saya kasih resep tanam labu siam. Tahu labu siam? Nah, labu siam ini kemarin pecah rekor, 1 kilo bisa tembus 7.000. Padahal tanam labu siam itu mudah atau susah? Mudah. Bagus sekali, bisa, asalkan airnya cukup. Nah, tanam labu siam. Kalau ditanya orang, kenapa kok tanam labu siam? Loh iya, karena semua orang yang sakit asam urat, kalau makan labu siam, sakit kolesterol, makan labu siam, enggak usah obat apa-apa, sembuh. Karena labu siam memperbaiki kerja ginjal. Cipang, betul. Kalau bisa, jangan tua Pak. Kalau tua itu udah enak. Dipanen yang agak muda, jadi tidak usah dikupas sama kulitnya enak gitu. Betul. Nah jualan itu aja, tidak usah aneh-aneh, cuman itu aja yang kita produksi, tapi selalu ada, sampai rumah kita terkenal. Wow, yang jual labu siam itu gitu loh. Jadi kita punya branding.
Tapi kalau setiap hari bisa panen 10 kilo sampai 20 kilo, ya penghasilan toh Bapak Ibu. Apa sih yang kita butuhkan? Ketika kita sudah punya yang namanya market, minta maaf, apapun yang kita jual laku. Karena apa? Kita hari ini jual sayur, besok jual telur, besok jual ikan, besok jual ayam. Inilah market kita. Contoh, saya kasih contoh. Saya di Herbal, saya pasien total 1 juta sekian orang. Setiap kota saya punya 20.000 sampai 30.000 pasien. Setiap kota. Seandainya saya ngomong apa saja Bapak Ibu, yang saya jual pasti dibeli orang. Karena itu saya tidak pernah mau ngomong apa-apa, karena saya tidak punya branding penjual gitu. Saya itu tidak senang disebut orang marketing. Karena marketing itu membangun tembok. Sampai minta maaf, kalau di tempat kami orang itu maksa, beli obat aja lo kadang-kadang maksa. Sama dengan Bapak Ibu kalau beli katalis, beli pelatihan, semua maksa kadang-kadang. Lu serius. Karena apa? Kita mau memberi yang terbaik. Yang semua tim di bawah juga saya katakan seperti itu. Kita bukan cari uang, tapi kita cari persaudaraan. Cari uang itu selesai sekali, tapi cari persaudaraan selamanya kan. Saya kepingin kita Bapak Ibu juga sama. Bangunlah persaudaraan. Bukan profit, tapi persaudaraan. Karena apa? Ketika Bapak Ibu sudah punya brand yang bagus, market yang bagus, apapun yang Bapak Ibu punya dipercaya orang. Paham di sini ya? Itu yang paling penting. Kalaupun minta maaf, jualan kangkung, sama-sama kangkung, pembelinya Bapak Ibu bisa berkata, lo kangkungnya Bapak itu beda, dia itu lo organik gitu. Kalaupun harga mungkin Bapak Ibu lebih mahal sedikit mungkin, lo itu beda, Bapak Ibu akan dibela di sana. Jadi bolo soalnya. Itu strategi. Dan itu paling aman. Karena apa? Begini Bapak Ibu, percayalah kita akan meninggal. Sebelum kita meninggal, kita punya anak kok, kita punya keluarga. Kalau bisa anak-anak kita akan mewarisi hal yang sama. Setuju enggak kira-kira seperti itu? Ayo kita bangun dari sekarang. Banyak orang punya perusahaan Bapak Ibu, ketika besar anaknya enggak bisa meneruskan, banyak. Karena yang dibangun hanya profit. Tapi ketika kita bangun kekeluargaan, konsumen bukan orang lain, konsumen adalah keluarga. Dan kita tidak akan berani macam-macam, pasti kita beri yang terbaik.